الإنسان في أحسن التقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيد الثقلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم. اللهم افتح علينا فتحا قريبا، اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربعة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, musallin dan musalliyat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini saya bisa hadir, meskipun hitungan manusiawi sangat sulit untuk bisa menghadiri, karena saya baru tiba dari Jawa Timur, ya, berangkat hari Rabu, pulang Jumat subuh dan harus mengajar lagi, selisih 2 hari harus berangkat ke Ciamis saja. Berangkat ke Ciamis hari Selasa dan sudah harus tiba hari Rabunya, karena malamnya habis maghrib sudah harus mengajar. Alhamdulillah ada kesempatan memberikan materi di Ciamis dengan Ustaz Ali Hidayat. Jadi baru pulang nih, tadi malam juga baru pulang dari Gunung Bunder. Saya sampai di rumah jam 12 dan habis subuh langsung saya mau tolaah lagi. Untuk ngajar pagi ini saya tidak sembarangan, saya harus tolaah dan mengkaji kitab dulu baru hadir. Kebiasaan saya begitu. Kalau ada waktu subuh mengajar, malamnya saya harus mutolaah dulu, baca literatur dulu. Biasanya sampai jam 3 pagi. Alhamdulillah saya bisa hadir ke sini, mudah-mudahan menjadi bagian daripada mizanul hasanah kita semuanya, yang menjadi bekal-bekal untuk pulang menghadap Allah dengan bekal taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Amin ya rabbal alamin. Yang tunggu saya sudah datang, saya minum dulu. Subhanallah. Obatnya ini Pak, saya menemani baca saya ini kopi ini. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, saya mulai saja. Ibadah itu kalau tidak ditangkap pesannya, sulit kita membuahkan, melihat hasil. Mana hasil dari ibadah? Maka ada kitabnya Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuh. Hikmahnya di syariat satu ibadah dan pesan filosofisnya. Sebab ibadah itu kalau tidak ditangkap pesan filosofisnya, tidak akan banyak bermakna dalam kehidupan kita. Maka ibadah itu saya katakan bahasa-bahasa simbol itu. Bahasa-bahasa simbol yang kalau tidak ditangkap makna pesan substansinya, tidak akan ada hasil apa-apa dari ibadah yang kita lakukan. Maka pada kesempatan hari ini, meskipun sudah berlalu, saya ingin membahas bahasa simbol kurban kita, ya, udhiyah namanya, yang kemarin kita sudah lakukan. Itu bahasa simbolnya penyembelihan hewan. Makanya kok tidak ada perubahan karakter pada manusia, karena selama ini yang berkorban hanya hewan kurban saja.
Sementara orang yang berkurban tidak pernah menyembelih, tidak pernah mengorbankan apa yang ada di dalam diri ini. Itu bahasa simbol, dia menyembelih saja. Tapi hakikatnya, apalagi dalam konteks dunia tasawuf, ada sesuatu yang harus kita sembelih pada penyembelihan kurban itu. Maka disimpulkan selama ini yang berkorban hanya hewan kurban saja, tapi orang-orang yang berkorban mudhohi itu tidak pernah mengorbankan apa yang ada di dalam dirinya. Apa saja dari bahasa simbol kurban itu? Yang pertama, di dalam diri ada gharizah. Gharizah sesuatu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita itu ada namanya gharizah bahimiyah, ya, naluri kebinatangan. Ada di dalam diri kita naluri kebinatangan. Makanya kalau kita merujuk pada surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kenapa terjadi summa radadnahu asfala safilin? Kemudian kami kembalikan manusia itu pada derajat yang sangat hina. Terjadi degradasi moral, ya. Kalau dalam dunia sepak bola, dari liga utama turun ke liga 4 gitu ya. Dari main di Jakarta International Stadium, mainnya di liga kabupaten itu. Jatuh. Summa radadnahu asfala safilin. Apa yang kemudian menyebabkan manusia itu jatuh? Summa radadnahu asfala safilin. Karena dia tidak pernah menyadari bahwa di dalam dirinya ada naluri, namanya naluri bahimiyah, naluri kebinatangan. Saya pernah ditanya dari Ustaz, apa ada naluri? Ada dalam diri manusia naluri kebinatangan, namanya gharizah bahimiyah. Maka dengan sangat mudah sekali, contohnya ada orang yang dicaci maki oleh orang lain, tidak lagi menyebut namanya untuk mencacinya, tapi meminjamkan nama binatang untuk diarahkan pada orang itu. Meminjamkan nama binatang untuk diarahkan pada orang itu. Saya tidak sebut nama binatang-binatang yang biasa dipakai untuk mencaci orang. Saya nggak suka. Andai kata terpaksa harus ada orang dicaci maki dengan bahasa anjing, Pak, babi, monyet dan lain sebagainya. Jangan marah, karena hakikatnya kita menumbuh suburkan naluri dengan sifat-sifat kita yang tidak baik. Pada naluri dan bahimiyah. Saya termasuk orang yang senang lewat, kalau di TV itu nonton National Geographic, Pak. Itu sebenarnya banyak pesan-pesan Allah tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu pesan Allah kepada kita dalam Al-Quran yang dikhitabkan kepada sebenarnya tugas-tugas kita. Bukan orang-orang di barat, tapi saya respect dengan orang-orang di barat itu. Bagaimana mereka meneliti berbulan-bulan di Amazon. Berbulan-bulan di Amazon hanya sekedar ingin meneliti perilaku primata, pohonan, hewan-hewan. Kita kan cuma ingin selesai membaca hasilnya saja dan menikmati hasil jepretan kamera saja punya ilmu. Karena saya pernah dulu menggeluti dunia fotografi. Jadi hasil-hasil foto yang baik itu tentunya seorang fotografer yang canggih. Kecepatan cahayanya saya tahu persis. Wah, subhan, ini fotografernya luar biasa. Sampai ada hewan-hewan itu pun difoto dalam momen yang sangat bagus sekali. Itu membutuhkan ilmunya, ilmu kecepatan cahaya ketika memainkan kamera. Kita kadang-kadang hasil-hasil penelitian tinggal membaca saja. Oh begitu hasilnya, padahal perjuangan luar biasa. Itu tugas kita sudah. Inna fi khalqis nahari la ayatil liulil albab. Maka kenapa dalam Al-Quran itu ada surah-surah dengan penyebutan nama binatang, Pak? Ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Nahl, ada surah An-Naml, ada surah Al-Ankabut. Itu ada pesan dari Allah. Meskipun Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, bukan disebut surah Al-Baqarah, suratun tudhkaru fiha Al-Baqarah. Jadi tidak ada surah sapi betina. Surah di dalamnya disebut Al-Baqarah, suratun tudhkaru fiha Al-Baqarah. Ada surah An-Naml, bukan surah semut, kecil sekali, suratun yudhkaru fiha An-Naml. Surah di mana disebut di dalamnya semut. Ada Al-Ankabut, suratun yudhkaru fiha Al-Ankabut. Surah di mana disebut di dalamnya Al-Ankabut, laba-laba. Surah An-Nahl bukan surah lebah, tapi suratun yudhkaru fiha An-Nahl. Surah disebut di dalam surah, ada namanya surah disebut dengan lebah, itu surah An-Nahl. Itu surah-surah Allah tampilkan itu sebetulnya bukan hanya sekedar nama surah, tapi mengajarkan kepada kita semuanya, mengukur alat ukur.
Apakah kita ini masih ahsanut taqwim atau summa radadnahu asfala safilin, sehingga Allah tampilkan binatang-binatang itu dalam Al-Quran dengan segala perilakunya. Nah, saya di rumah pelihara primata juga, banyak hewan. Itu hadiah-hadiah dari jamaah juga. Ya, saya pelihara. Tiap hari kalau habis sholat subuh, habis zikir itu saya kasih makan. Ada saya pelihara primata monyet. Saya kasih makan. Tuh saya udah kasih ke masam pisang, dia tangkap dengan tangan kanannya. Kasih pisang lagi, ini belum dimakan Pak, sudah ditangkap dengan kaki kirinya. Belum dimakan, kasih pisang tangkap dengan kaki kanan, kasih pisang tangkap dengan kaki kiri. Itu belum dimakan. Saya bilang ini monyet serakah sekali. Belum dimakan tapi sudah ngambil yang lain. Belum dimakan sudah ngambil serakah. Wajar kalau itu monyet Pak. Tapi hati-hati pada manusia nih, bisa jadi lebih serakah dari monyet. Itu rangkap-rangkap jabatan itu lebih hina daripada monyet itu. Iya, summarod di situ summarodatna. Jadi analisanya summarodat. Oh ternyata kalau selama ini kita lihat monyet itu lebih hina, manusia bisa jadi lebih hina dari monyet dengan segala keserakahan. Itu dia. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Kalau monyet itu wajar dia serakah, dia tidak ada kewajiban untuk tunduk pada ibadah, bukan mukallaf dan bukan yang ahsan taqwim. Ahsan taqwim ini yang terbaik dari ciptaan Allah, tidak ada yang melebihi kesempurnaan ciptaan Allah kecuali pada manusianya. Kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bukan laqad khalaqnal malaikah, tapi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa awas, summa radadnahu asfala safilin, akan terjadi degradasi moral Pak. Kehancuran yang luar sana, bahkan bisa jadi manusia itu lebih hina daripada binatang. Maka saya katakan rangkap-rangkap jabatan itu sebetulnya perilaku-perilaku monyet itu. Dia monyet satu kasih makan segala macam. Padahal dia belum tentu mampu untuk melakukannya. Bahkan kadang-kadang akhirnya pisang itu dia buang Pak. Saya bilang kamu serakah, kamu makan dulu satu, nanti sudah selesai makan lagi. Tapi saya tidak marahi ya monyet biasanya. Yang harus dimarahi manusia ini dengan segala keserakahannya. Itu satu. Summa radadnahu asfala safilin, naluri bahimiyah, naluri kebinatangan. Jadi tidak lagi tampil sebagai manusia, binatang bahkan lebih hina daripada binatang dengan segala keserakahannya. Diteliti lagi oleh para peneliti itu, seekor ular rattlesnake, ular Greek itu luar biasa. Diamati. Kameranya diarahkan ke lubang tempat bersembunyi. Itu 4 bulan diamati, ditongkrongi itu, lihat subhanallah. Ketika sudah ada seekor tikus yang lewat depan lubangnya, disergap lah, dimakan seekor tikus itu oleh rattlesnake ular. Ternyata rattlesnake itu mampu survive Pak, bertahan 4 bulan lamanya. Dan ini bukan cerita kaleng-kaleng, karena ditongkrongi 4 bulan. Dengan seekor tikus, rattlesnake itu mampu survive bertahan 4 bulan. Dia tidak butuh makan lagi Pak. Dia tidak butuh makan lagi, apalagi merampas punya hewan yang lain ya. Apa yang terjadi pada manusia? Alhaakumut takatsur, bukan 4 bulan, hatta zurtumul maqabir. Jadi keserakahannya sampai dia mati baru berhenti dari keserakahannya. Kalau seekor ular saja mampu survive, dia tidak butuh, karena yang seekor tikus cukup buat dia. Dia mampu bertahan. Untuk apa saya makan? Karena sudah ada dalam dirinya cadangan. Tapi keserakahan manusia itu lebih daripada keserakahan binatang kan? Bukan hanya 4 bulan survive, tapi hatta zurtumul maqabir, sampai dia mau mati. Kapan dia mati? Wallahu a'lam. Jadi kalau matinya pada usia 120 tahun, berarti keserakahannya sampai mati menjumpai dirinya 120 tahun. Ini yang kita sembelih kemarin bukan hanya kambing, sapi, onta, kerbau, bukan. Tapi kita sembelih apa yang ada pada diri kita, naluri bahimiyah, naluri kebinatangan, naluri muka tembok, naluri yang tidak rasa malu. Nah, sekarang orang nggak ada rasa malunya. Maka tadi al-haya'u minal iman, malu itu bagian daripada iman. Maka kita sembelih kemarin itu bahasa simbol kurban dengan bahasa yang substansial. Kita sembelih naluri kebinatangan yang tidak ada rasa malu. Kamu sekarang nggak ada rasa malu kan? Sama sekali kita rasa, dia tampil dengan segala keserakahan, dengan segala macam itu. Maka penting Allah menampilkan bahasa-bahasa nama surah dengan bahasa penggambaran binatang, supaya orang mengambil hikmah dari itu semuanya. Sama Al-Ankabut.
Al-Ankabut itu kalau kita terjemahkan bahasa kerennya Spiderman pasal. Jadi Spiderman nggak hebat dalam bahasa Quran itu. Anak-anak kita berat. Alladzina yattakhiduna min dunillahi kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, kata Allah, karena salil ankabut, orang itu seperti ankabut, laba-laba. Ittakhadat baitan, yang membuat sebuah rumah. Wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut, sesungguhnya serapuh-rapuh rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu nggak perlu digeprak dengan kayu, Pak, dengan lidi. Bapak tiup saja hancur rumahnya. Makanya perumpamaan orang yang tidak bertauhid itu selemah ankabut yang membuat rumah. Nggak perlu dirusak dengan kayu, nggak perlu dirusak dengan lidi, dengan tiupan saja rusak. Nah, ini Allah kasih tamsil buat kita semuanya. Inilah pentingnya bertauhid. Maka ada bahasa simbol tawaf. Itu bahasa simbol tawaf tuh kita berkeliling sekeliling Ka'bah. Kok muter-muter di sini? Ada pesan ketergantungan kita kepada Allah. Allah perlu menghadirkan sosok keagungannya dalam bahasa bentuk simbol tawaf. Berputar-putar di situ aja. Artinya kalau kita berputar-putar di situ saja, pada ada sesuatu di situ. Ketergantungan kita kepada sang pemiliknya. Maka tidak menyembah Ka'bah, kita falyabudu rabbahadzal bait, falyabudu rabbahadzal, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Jadi tidak menyembah batu Ka'bah, tidak, tapi falyabudu rabbah. Itulah ketergantungan kita ketika kita putar-putar dalam bentuk simbol tawaf. Maka bahasa doa tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu bahasa simbol. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata. Bahasa ketergantungan kita kepada Allah disimbolkan dalam bentuk tawaf, berputar-putar. Tidak berputar-putar pada, tapi disimbolkan dalam bentuk rumah. Maka Ka'bah itu baitullah, rumahnya Allah. Kita tatap pada doanya, berputar, ada keberkahannya. Karena disitulah bahasa simbol di mana ketergantungan kita harus kita gantungkan kepada bahasa la haula wala quwwata illa billah. Itu satu, namanya garizah bahimiyah, naluri kebinatangan. Jadi jangan sampai kita dihina dengan bahasa binatang, ya. Karena ada di bahasa-bahasa. Kalau dalam Al-Quran ada surah Al-A'raf ayat 176. Sampai Allah perumpamakan seorang itu seperti kambing, anjing, kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Sampai orang dibahasakan oleh Allah dengan bahasa kama salil kalbi, seperti seekor anjing. Manusia ahsanul taqwim, tapi diumpamakan seperti anjing. Dalam surah Al-A'raf ayat 176 bisa diambil. Kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing tuh kalau sudah dikasih makan tetap begini, Mbak. Nggak dikasih makan nggak? Nah, ada perilaku manusia seperti itu. Seperti anjing dalam Al-Qur'an, kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Sudah dikasih masih gini juga. Tidak dikasih apalagi, Pak? Itu anjing. Jadi bukan kaleng-kalengan kalau kemudian ada bahasa binatang diarahkan kepada, karena Allah sendiri pun membahasakan itu kama salil kalbi, seperti perumpamaan seekor anjing. Maka janganlah kita nanti hadir hidup ini seperti hewan-hewan yang Allah gambarkan. Harus pada posisi ahsanul taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Meskipun jangan lupa summa radadnahu asfala safil. Itu namanya naluri bahimiyah, naluri kebinatangan. Yang kedua ada naluri sabu'iyah. Naluri sabu'iyah bisa dilihat dalam surah Al-A'raf 141 ya, Al-A'raf 141. Naluri kepuasan. Tapi hati-hati, manusia bisa jadi lebih puas daripada binatang puas. Maka itu ada cerminan bahasa Nabi dulu, homo homini lupus. Itu cerminan bahwa manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia, saling memangsa. Padahal apa yang dimangsa oleh manusia bukan manusia. Maka bahasa sekarang bukan besok makan apa, tapi besok makan siapa, Pak. Ya, pertarungannya sengit sekali, sikut-sikutan, fitnah, bahkan bunuh-bunuhan untuk satu jabatan.
Maka bahasanya besok makan apa, bukan besok makan siapa yang akan menjadi korban, itu naluri sabu ayah, naluri kepuasan. Saya tarik lagi Animal Planet. Saya cermati betul itu, subhanallah. Betul Allah gambar harimau, kalau dia masuk satu lahan tertentu, dia masuk lahan, dia pasti kencingi pohon yang ada di situ. Harimau, singa, binatang buas itu kalau masuk lahan tertentu, dia kencingi pohon itu. Dia kencingi pohon. Kalau sudah dikencingi itu isyarat bagi hewan yang lain bahwa ini daerah kekuasaan saya. Andai kata ada harimau lain masuk ke dalam itu, pasti akan ada pertempuran antara harimau. Karena dia sudah bahasa, kalau orang Betawi ini bahasa, ini daerah kekuasaan gua nih gitu. Dia kencingi, maka kalau ada mencium bau, oh berarti sudah ada harimau yang lebih berkuasa. Dia nggak akan mau masuk. Andai kata terpaksa masuk, terjadi pertarungan sengit antara dua harimau, karena dia sudah memberikan tanda isyarat ini daerah kekuasaan saya dalam bentuk air kencing, cium bau kencing. Ternyata ini perilaku sabu'iyah. Kalau saya cermati, threshold itu sabu'iyah, Pak. Threshold itu sabu'iyah, ya, mencegah orang, bahkan menghalang-halangi orang untuk berkompetisi yang sama. Threshold. Jadi bahasa keren threshold atau presiden threshold itu perilaku binatang buas itu. Iya, subhanallah saja ya Allah. Ternyata manusia itu berperilaku buas juga. Bahasa keren kan threshold, padahal itu bahasa threshold itu bahasa binatang buas itu, di mana dia kencingin daerah itu dan tidak boleh ada binatang buas lain, harus mencari makan. Kok menghalangi binatang lain untuk cari makan di situ? Kok menghalangi orang untuk ikut berkompetisi yang sama? Diciptakanlah threshold atau presidensial threshold, ambang batas minimal. Sama perilaku kebuasan. Dan ternyata sabu'iyah ini ditiru oleh ormas-ormas. Kalau ada lahan kosong, itu ditancapkan bendera ormas tertentu, ormas yang lain nggak mau lagi menanya. Andai kata ditancapkan, saya nggak sebut ormas ya. Kalau sudah lahan tertentu ditancapkan bendera ormas tertentu, ya ormas-ormas yang lain tidak akan lagi mau menancapkan. Andai kata ditancapkan, akan terjadi pertarungan sengit di malam harinya antara dua ormas itu. Ini ternyata manusia melakukan suatu perilaku sabu'iyah, perilaku kepuasan. Ya subhanallah, mudah sederhana, Pak. Ada istilah karnivora, ada herbivora, pemakan daging, pemakan daunnya. Kambing itu kalau dikasih daging nggak dimakan. Sebanyak apapun daging yang kita berikan pada kambing nggak dimakan. Harimau itu tidak akan makan daun, sebanyak apapun daun, sampai daun yang paling enak kita berikan pada harimau nggak dimakan. Jadi harimau makannya daging, kambing makannya daun. Tapi terjadi pada diri manusia lebih puas. Saya mohon maaf, kalau beli nasi padang isinya apa juga? Ada daging, ada ayam, ada kikil, ada tunjang, ada dendeng batokoknya, ada daun singkongnya, ada nangkanya. Bapak makan semuanya enggak? Dimakan semuanya enggak? Dagingnya dimakan, ayamnya dimakan, kikilnya dimakan, dendeng batokoknya dimakan, daunnya dimakan, sayur nangkanya dimakan. Bapak lebih puas daripada binatang buas. Iya, sederhana itu, Pak. Maka kenapa Nabi mengajarkan etika makan? Supaya mendudukan manusia pada laqad khalaqnal insana fi. Jadi sampai etika makan pun ada kaitan dengan kemuliaan kita sebagai manusia. Laqad khalaqna. Jadi cara makan kita pun harus cara makan makhluk yang paling sempurna. Maka Rasulullah itu kalau makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan kalau lapar, berhenti sebelum, itu Nabi begitu. Makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kita cintai begitu perilakunya. Kita umat enggak, lapar tidak lapar makan. Belum berhenti kalau belum, betul nggak? Lapar tidak lapar makan, berhenti kalau belum kenyang. Ini Bapak nih lapar nggak sekarang? Kalau nggak lapar nggak usah makan nanti sampai berebut marah-marahan. Subhanallah, saya kan sering jadi mutawif. Di Arafah itu sering terjadi pertengkaran, hanya sekedar berebut piring, Pak, belum nyendok makanan. Saya itu, Bapak dari mana? Bandung. Bapak dari Jakarta. Wah, Jackmania dengan Viking ini berantem di Arafah. Berebut piring. Subhanallah, kan ya Rasulullah ajarkan kita etika makan. Makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Rasulullah. Kalau kita enggak lapar, tidak lapar, makan. Belum berhenti kalau belum. Kan terbalik 180 derajat. Rasulullah makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Itulah ahsanut taqwim. Tapi perilaku kita jauh dari ahsanut taqwim. Kalau sudah makan lontong 8, Pak.
Makan lontong 8, diajak makan padang, makan lagi. Tadi kan lontong, sekarang nasi, sama kene. Ya kalau sudah makan lontong 8, kenyang nggak perut? Kenyang, tapi ternyata dikasih makan nasi padang lagi, makan lagi. Dia bilang tadi kan lontong, di mana nasi? Enggak, bukan. Tuh, kalau cara makan kita saja bisa jadi mencerminkan cara makannya binatang atau lebih buas daripada binatang. Buas, ternyata daun singkongnya Bapak makan ya. Sayur nangkanya Bapak, dendeng batokok kita makan ya, rendangnya makan, ayamnya, tunjangnya, kikilnya, subhanallah, keserakahan manusia lebih buas daripada binatang. Itu disembelih juga Pak kemarin tuh ketika pinjam membeli. Maka jangan hanya hewan kurban saja yang berkorban, tapi orang-orang yang berkorban pun harus menyembelih naluri sabu'iyah, kepuasan pada dirinya. Nanti biar jadi ahsanut taqwim, semuanya terbaik dari ciptaan Allah. Yang ketiga ada naluri syaitaniyah. Apa iya ada naluri syaitan? Maka ada manusia dicaci dengan tidak lagi dengan menyebut nama binatang, tapi meminjamkan kata setan pada dirinya. Saking marahnya sampai orang disebut tidak lagi manusia Pak, disebut dasar kamu memang setan kamu. Nah, itu Quran menyebut itu dalam surah Al-An'am 112. Jadi yang namanya setan dalam bahasa agama itu tidak ada bentuknya, itu karakter. Jadi setan itu tidak ada wujudnya, dia berupa karakter. Wujudnya nanti bentuk sayatinal insi wal jin. Jadi kullu ismin mutamarridin, setiap sebutan nama yang mengajak kedurhakaan kepada Allah itu namanya setan. Jadi kalau ada orang mengajak kepada jalan di luar jalan Allah itu namanya setan. Kullu ismin mutamarridin. Maka surah Al-An'am ayat 111 menyebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura gitu. Wa kadzalika, dan begitu ja'alna, kami telah jadikan likulli nabiyyin, bagi tiap-tiap nabi, syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Ternyata manusia disebut lebih dulu, sayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Bisa disimpulkan bahwa kerusakan moral manusia itu tidak melulu karena godaan setan. Bisa jadi manusia lebih dulu karena sayatinal insi, setan-setan manusia, wal jin, dan setan-setan jin. Maka kalau orang berbuat maksiat, waduh ya terjerumus dalam kemaksiatan karena godaan setan, belum tentu. Belum tentu setannya sudah andil, bahkan manusia bisa jadi lebih dahulu andilnya merusak moral. Maka korupsi secara bersama-sama itu sayatinul insi, sampai bawah itu kerja kelompok. Kalau anak-anak kerja kelompok bagus, ini kerja kelompok korupsi. Maka setan-setannya tidak melulu bentuk jin, sayatinal insi wa jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yuhi ba'duhum, saling memberikan informasi. Jadi ada manusia yang kesetanan, ada setan yang ada manusia yang kesetanan, ada setan yang kemanusiaan gitu ya. Ada orang yang kerasukan setan, ada setan yang kerasukan manusia. Ada literatur bercerita itu, ada setan datang dia ngaco-ngaco, wah ini kerasukan manusia nih saudara kita nih. Kalau kita selama ini kan manusia kerasukan setannya, ada setan yang kerasukan. Maka sayatina yuhi ba'duhum, memberikan informasi. Jadi setan punya nomor WA manusia, manusia punya nomor WA setan. Kira-kira mana yang lebih banyak, manusia punya nomor WA setan atau setan punya nomor WA manusia? Kalau bahasa kon yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli, saling memberikan informasi, yuhi wahyu. Ba'duhum sebagai ila ba'din, kepada zukhrufal qawli ghurura, kalimat yang memperdayakan, kalimat manis yang memperdayakan buat manusia setan. Maka kalau hari kita sembelih juga tuh naluri syaitaniyah, naluri syaitaniyah. Maka subhanallah, akhlak Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kata beliau, kalau ada anjing menggonggong, sunnah bahasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kalau ada anjing melonggong, serigala melonggong, ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Karena bahasa hadis Nabi, kalau anjing menggonggong dia sedang lihat setan. Dia tahu ada setan, maka dia menggonggong. Makanya kalau ada lolongan anjing terasa serem nggak? Di malam hari udah terasa serem. Itu dikaitkan karena kalau anjing melonglong, anjing menggonggong, terus serigala melonglong, itu berarti dia sedang melihat setan. Atau kuda,
Kan itu bahasa biasa sinetron-sinetron, kalau ada bahasa kuda tuh biasa ada serem, rasa serem, kuda meringkik. Itu sedang lihat setan dia. Terus subhanallah dia tahu. Makanya mohon maaf bapak-bapak ini jangan tersinggung kalau pulang malam digonggongin anjing ya. Ya kalau setan nih baru pulang nih. Yang di luar maksiat bisa jadi di rumah dia baik-baik, di luar maksiat di luar gonggongin. Saya ada cerita Pak Bu, saya pernah kasih ceramah pada istri-istri pejabat, saya kerja. Materi ini saya sampaikan. Lah suaminya itu lurah Pak. Lurah tuh dia kalau pulang malam jam 2 malam, setengah 3 tuh anjing tetangganya rame sekali. Sampai dia marah. Orang tua bilang, gue gedek bener sama anjing tetangga tuh, kalau gue pulang dia rame banget. Kata bininya dia tahu yang pulang lurah atau setan gitu. Dia kata istrinya dia tahu yang pulang tuh lurah atau setan. Karena saya kasih materi ini. Bisa jadi, maka jangan kesinggung kalau kita digonggong. Bisa jadi ada naluri syaitaniah dalam diri kita tuh, maka digonggongi kita sama anjing. Supaya Allah tampilkan makhluk-makhluk yang bisa melihat apa yang tidak kita lihat, mampu mencium apa yang tidak mampu kita cium. Tuh anjing. Polisi kan membutuhkan itu. Disinilah bisa jadi nanti summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia pada derajat yang hina. Yang terakhir ada naluri rabbaniyah. Bisa dilihat dalam surah Ar-Rum ayat 30. Saya agak berdiri. Ini sangat penting sampai. Dalam surah Ar-Rum itu ada penyebutan kata-kata fatara, yang lahirlah kata-kata fitrah. Subhanallah, Allah ciptakan kita semuanya tidak hanya sekedar dijadikan khalifah dengan menggunakan kata-kata ja'ala, ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak hanya menggunakan kata-kata khalaqa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi paling tinggi kesempurnaan manusia itu ketika Allah ciptakan kita dengan bahasa fatara. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kita tidak hanya diciptakan ini kalau ja'ilun menjadikan. Ini kaitannya khalifah tugas. Kalau ja'ala, ja'ilun itu menjadikan, tugasnya sebagai khalifah. Kalau khalaqa artinya menciptakan, maka laqad khalaqnal, dalam bentuk rupa, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dalam rupa yang paling sempurna ya. Maka kita marah dikatakan, kalau dikatakan kayak monyet marah kan, karena kita paling sempurna. Meskipun ada makhluk Allah yang gennya sangat dekat dengan manusia, di antaranya monyet tuh, gennya sangat dekat. Maka kalau kita lihat jari-jarinya, monyet ada jempolnya Pak ya, jari telunjuknya ada, jari tengahnya ada, kelingkingnya ada, jari manusia ada. Jadi kalau dijajarin itu sama jari manusia dengan jari monyet. Untuk membedakannya sulit, kecuali kita tahu ini jari manusia, ini jari dia. Kalau di jari manusia ada cincinnya, kalau di jari monyet nggak ada cincin. Ya ini Bapak tertawa kenapa? Iya kan, kalau dijajar sama kan ada jempolnya ada, telunjuknya ada, jari tengahnya ada, jari manisnya ada, kelingkingnya ada. Kalau dijajar kan sama Pak ya. Kalau soal bulu ada manusia yang berbulu Pak. Tapi yang lebih hebat lagi untuk membedakan mana tangan manusia, mana tangan monyet. Kalau di tangan manusia ada, oh ini manusia nih karena ada cincinnya gitu ya. Benar nggak? Monyet ada cincinnya nggak? Berarti yang tidak pakai cincin. Ini bukan bahasanya orang rawa bening Pak, bukan saya mau dagang batu cincin biar oh, wah iya kita bisa bedain mana tangan manusia, mana tangan monyet. Kalau di tangan monyet tidak ada cincin, kalau di oh ini manusia tahu di kama itu di tangannya ada cincin. Nah, makanya yang tidak pakai cincin. Subhanallah, ketika menciptakan manusia tidak hanya dengan ja'ala, ja'ilun khalaqa, laqad khalaqna, tapi menggunakan kata fatrah. Disinilah paling inti manusia itu pada fitrahnya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas. Jadi manusia itu tidak hanya sebagai khalifah,
tidak hanya ahsanul taqwim, tapi lebih penting lagi dia diciptakan berdasarkan fitrahnya Allah. Ini yang disebut naluri rabbaniyah, naluri keberpihakan kepada Allah. Jadi kita tidak hanya sebagai khalifah, tidak hanya ahsan, tapi harus visi misinya berpihak kepada yang menciptakan. Maka Allah fatara fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatar, yang Allah telah fitrahkan fitrah itu pada manusia. Jadi dalam diri kita ada fitrah. Apa fitrah itu? Ulama kan al-fitrah itu al-jibillah, al-mutahayyi'ah liqabulid-din. Jibilah itu tabiat, al-jibilah satu tabiat, al-mutahayyi'ah yang tersedia di dalam diri manusia liqabulid, untuk menerima agama kebenaran. Itulah dasar fitrah yang kemudian manusia pasti akan berpihak kepada penciptanya, pasti akan membela kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar diciptakan oleh khalifah, semua manusia tuh khalifah, mau di barat, mau di timur, mau Amerika, semua khalifah. Ahsanul taqwim, semua manusia ahsanul taqwim. Bahkan mohon secara fisik barangkali kita jauh sebisepun aja, kalah sempurna dengan orang-orang di belahan Eropa ya. Saya punya kawan pulang studi doktornya di Prancis, Sorbonne. Awal dia ke Prancis dia sangat kagum. Ustaz, astagfirullah, kawan-kawan kuliah saya doktor itu matanya biru. Orang Prancis kan matanya biru Pak, kayak sapir itu, biru. Yang laki, yang perempuan biru semua. Dia kagum-kagum. Saya bilang ente kagum-kagum dengan orang perempuan Indonesia lebih hebat lagi, matanya tidak biru sapir, tapi hijau seperti zamrud. Ini gini. Saya bilang kalah perempuan Prancis dengan istri-istri kita. Istri kita matanya hijau seperti zamrud. Kapan matanya hijau? Kalau lihat apa? Hah? Bapak jangan tertawa ntar berantem dengan istrinya di rumah. Iya, zamrud. Subhanallah, skala sempurna kita. Tapi lebih hebat lagi orang-orang beriman itu fitrah, ada keberpihakan dia kepada sang pencipta. Maka Allah ingatkan, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus, jangan menyimpang dari fitrahmu. Kalau engkau berpihak pada setan itu menyimpang dari. Makanya Allah wa ani' buduni hadza siratun mustaqim. Jadi hakikatnya manusia itu tidak pernah akan mengingkari fitrahnya, keberpihakan kepada kebenaran, keberpihakan kepada sang pencipta. Kayak kita ingatkan semuanya orang-orang. Bapak sebagai zalim itu bapak menyalahi fitrah. Bapak curang itu bapak menyalahi fitrah. Bapak korupsi itu bapak menyalahi fitrah. Bapak zalim, bapak curang itu menyalahi fitrah. Kenapa? Itulah hebatnya manusia, diciptakan atas dasar fitrah. Yang surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim maka tegakkanlah wajahmu lid-dini, untuk agama hanifah dan lurus. Nah, hanif itu fitratullah, fitrah Allah allati fataran nas, yang Allah fitrahkan atas manusia. La tabdila, tidak pernah akan ada perubahan. Sebejat apapun manusia Pak, kalau ditanya hatinya tentang perbuatan tidak baiknya pasti akan, saya juga tidak mau melakukan itu. Itulah fitrahnya. Saya tutup. Saya kalau ada orang masuk Islam itu, saya tidak kaget. Ada Dr. Sitorus, dia HKBP, dulu tinggal di Lebak Bulus. Dia kasih saya disertasinya, tapi nggak utuh. Masuk Islam dia itu karena as-salatu khairum minan naum. Dia pendeta HKBP, dokter ahli jantung. Dia masuk Islam karena as-salatu khairum minan naum. Dia pernah Ustaz, as-salatu khairum minan naum apa sih? Ya, salat itu lebih baik daripada tidur. Terjemahan letterlocknya ya. Padahal tidak sebatas itu. Oh, itu terjemahan. Ternyata penelitian dia dalam ilmu kesehatan jantung benar tuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, karena dia teliti jantung manusia itu harus sudah mulai dipompa minimal ketika sholat subuh. Maka as-sholatu khairum minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena apa? Di situ kita mulai memompa jantung kita.
Bahkan kita lebih hebat lagi, jam 3 sudah bangun. Hina yabqa sulusul lailil akhiru, ketika tersisa sepertiga malam tersisa, yang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah. As-salatu khairum minan naum, yang selama ini kita terjemahkan salat lebih baik daripada tidur, itu bahasa-bahasa kalau salat dapat pahala, tidur nggak, itu sudah bahasa akhirat. Agama ini harus memberikan dampak positif bagi kehidupan dunia. Kalau agama ini selalu bicara akhirat, terlalu lama kita nunggunya. Kalau agama ini melulu bicara surga, terlalu lama, harus melewati sebuah fase ribuan tahun. Ya, orang meninggal saja dari zaman Nabi Adam, yang meninggal itu ingin cepat-cepat kiamat. Ya, seperti itu orang ditahan kejaksaan, kan sudah diproses, biar nanti vonis berapa tahun di penjara mana. Kalau masih tahanan kejaksaan, kasihan, sementara belum jelas kasus hukumnya, keputusan gimana, harus sudah di penjara. Nah, orang-orang yang sudah meninggal ribuan tahun itu ingin segera cepat kiamat. Maka kalau as-salatu khairu minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Salat dapat pahala, tidur tidak. Kalau sudah bicara pahala kan bicara akhirat. Bicara akhirat ya pahala, salat terlalu lama. Subhanallah. Maka agama ini harus memberikan dampak positif untuk kehidupan dunia. Maka as-salatu khairum minan naum ternyata bukan hanya salat lebih baik dari jantung kita harus sudah mulai dipacu bekerja minimal ketika subuh. Jadi subhanallah, bagi yang belum kena sakit jantung, rajinlah bangun pagi untuk kesehatan jantungnya. Bahkan sebelum subuh kita sudah bangun tuh jam 3 malam untuk mulai memompa jantung kita. Ini naluri, namanya naluri robbaniyah. Dia masuk Islam.